And welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Gimana nih Mike? Game week 34 ya? Nggak, ini kayak the worst game week ever in my FPL history sih. Sumpah, nggak lebay. Tapi nggak pernah gue terpental sejauh ini, coy. Turun berapa? Ini buset, merahnya merah banget, coy. Lebih merah daripada Garuda kali. Hah? Gue Jawabannya hampir turun 2 kali lipat peringkat gue. 80-90% ada kali. Dari 150 ya. Sekarang udah 290, coy. ouch. Dan Sakit ini ya. dengan catatan, by the time kita recording, City belum main ya. Ya. Dimana Haaland katanya udah out, udah fix out. Kan asu. Mhm. Mhm. Jadi bagi yang masih punya Haaland akan nol atau akan diganti sama bench-nya. Iya, gue udah gak tahu lagi deh. Gue udah gak tahu lagi. Ya gue digantinya tau gak sama Nuri, Pak, yang 1-2 poin itu. Cuma 2 poin. Daripada nol kayak gue, bench gue gak ada yang main, Bapak. Aduh, sama aja. Udah, lu mau 1 poin, mau 2 poin di mana tuh majority of the people in this game in this game week tuh dapetnya 100-an poin, coy. Iya kan? Ya. Maksudnya Ya. gini, banyak banget top FPL pun yang nggak free hit gitu loh. Yang FPL veteran yang kita lihat content creator segala macam. Maksudnya mereka kan ranknya juga bagus-bagus kan. Nah, mereka juga hancur. Bahkan gue liat ada yang udah 400 loh, 400% loh turun ranknya. Dan dia tuh yang bagus gitu loh. Gila sih. Yang Cuma selalu gak. analisa mendalam gitu loh. Cuman kemarin kan maksudnya kita juga udah nggak punya free hit aja gitu kan. Kecuali ya salah satu rekan kita lah ya. itu literally lebih planningnya lebih dalam lagi itu daripada kita. Gue udah nggak ngerti lagi lah. Iya sih. Jadi emang menurut gue game week 34 tuh bener-bener kebagi dua sih. Either you will be very happy atau very sad. Sayangnya kita masuk kategori very sad. Dan yang bikin dua kategori cuma dua tim, coy. Palace dan Liverpool, boy. Kita literally bener-bener salah banget sih decided buat triple up Liverpool ya. Dan nggak ngambil Palace asset sama sekali tuh. Aduh, hancur. Menghancurkan banget nih. Gue masih ketolong Liverpool. karena ada Havertz sih, transfer Havertz. Kalau nggak Havertz kemarin kayaknya makin hancur sih. Walaupun ternyata yang lebih mencuat si Odegaard kan. Ya, malah Odegaard ya yang ini. Tuh, gue bilang tuh Odegaard. Nah, Tapi minggu ya, lalu. in terms of consistency, Havertz is a good pick kan. Iya sih. Deliver kan. Untungnya ya, Ya, karena makanya first asal game, Havertz sudah main di nomor 9, udah beda lah. Waktu lawan ya, Chelsea kan main di nomor 9 kan, dimain-mainin tuh Chelsea. Chelsea fans look away. Anyway, ya, we Anyway, move on. exactly. Masih ada 35, 36, 37, 38. Masih ada 4 game week lagi ya? Yes, tinggal 4. Tinggal 4, boy. 4 game week ini pun gue nonton setiap minggu kayak nonton final, coy. Ya, Arsenal agak-agak untung menang lo 2 kali double game week, tapi masih ada Bukan City ya. untung, emang udah pasti harus menang gitu. Iya sih. Kalau enggak ntar kayak loser pool udah hilang hope-nya. Ini gini nih. Sisi FL, lo suruh anjing, ya kan? Ini FL. In real life, you deserve it, man. Liverpool back to their habitat. Apa tuh habitatnya? Ya kalah, emang tim-tim nggak jelas lah, semenjana lah. Sebisanya derby Merseyside terakhir loh. Malah timnya kalah anjir. Gue Iya. puas di pagi-pagi gue ngeliat skornya tadi pagi. Wah, enak banget nih. Jempol udah gatel tuh buat ngatain Gue udah sih. Liverpool. Udah Gue gue juga kirim. udah. Man, you guys deserve it. Back to your habitat. Anyway. Ya itu in Anyway, real life ya. FPL life bangsat. tahu anjir. Ah, kapten cuma 6 poin tuh apa ya double game week padahal 3 poin Enggak, dan doang ini total. kayaknya the worst apa ya, the worst FPL game week for Salah deh. In the several years back, ya nggak sih? Kayak gue nggak pernah inget Salah separah ini sih.
Double game week poinnya cuma berapa? 3. 6. Amazing. 3 even worse. Even worse. Iya. Biasa dia ngepoin banyak habis itu diistirahatin, tapi itu pun tetap dapat 10 poin, ya kan? Nah ini wah gila sih men. I think itu juga salah satu topik kita hari ini kan. Is it time to leave Salah? Exactly, that's the main question setelah game week 34 ini. Oke, ntar lah itu kita bahas. Kita bahas update dulu nih FPL by Spot Mini League. Yang paling tinggi kemarin 34 itu ada tim Yamete Kudasai. Dia dapat 175 poin, woy. Dia pakai bench boost. Punya Saliba, Havertz, Brenton Diaz tuh yang kemarin gue bilang differential Mike. Poin juga kan dia. Walaupun lawan MU. Solanke, Mateta sih. Enggak, masalahnya ya nggak apa-apa. Kudos, heads up bro. Cuma nanti di 37 gimana nih? Iya sih, exactly. Yes. Dia ada Palace ya? Dia ada Palace aset ya? Dia ada Mateta, ada Anderson. Nggak ada Eze ataupun Olise. Kaptennya siapa? Salah. Ben White cuy, 52 points. Kapten Ben White boy. Out of all people, kayak di squadnya dia ngaptenin Ben White. Nggak, tapi katanya ada 22.000 manajer di dunia FPL ini yang triple kaptenin Mateta. Iya. Nggak, lu kepikiran nggak sih? Siapa sih? Hah? Itu bener kayak bandar judi kayaknya ya? Bener all in aja udah bodo amat gue triple captain Mateta. Anjir weh. Dapat berapa tuh? 87 poin sendiri kali. Ya tapi nggak apa-apa, maksudnya ya kudos, tapi what's your plan for 37 gitu loh. Walaupun ya 37 juga nggak jauh yang kayak gue bilang minggu lalu kan. Sebetulnya dibilang bagus banget juga enggak, cuman rame aja. Yap. Iya kan? Betul. Ya, we'll see lah. Siapa tahu juga ada kejutan-kejutan gitu kan. Yeah, we'll never know. It's EPL, right? And FPL. Gue juga mau kasih shout out nih to our very own Iza dan timnya Onana What's My Name. Dapat second highest points minggu ini di FPL by Spot Mini League, 148 poin. Dan sekarang dia udah masuk top 10 nih. FPL by Spot Mini League. Beda bukan 50 poin. Masih nomor 6. Tapi beda 50 poin doang sama nomor 1 ya. Beda 50 poin? Iya. Yeah. Deket kan? Gua kelempar jauh sih. Ya, Mike lo dari nomor 4 minggu lalu baru disebut nomor peringkat 4 lempar anjir. Ya nggak ada yang ngira juga lah sehancur ini Pak. Iya sih. Nah, kalau updated peringkatnya 1 sampai 4, peringkat 1 masih ada tim Whiplash nih, 2158 poin. Nomor 2 ada Sun Driver 2137. Sama kayak nomor 3-nya juga Not Kocil 2137 points. Dan nomor 4-nya ini Sri Mulat 2129 points. Nah, sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential di game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang nge-subscribe kita di YouTube FPL Bias Podcast. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Nah, oke Mike, sebelum kita deep dive 35, gue mau kasih refresher dulu nih lagi. Karena game week 35 ini akan jadi upcoming double game week juga. Tapi very small double again karena cuma ada Chelsea dan Spurs doang yang double. Chelsea akan lawan Villa away dan Spurs at home, dan Spurs akan lawan Arsenal at home dan Chelsea away. Ini Spurs berarti double London Derby ya, gila juga. Ya cuman ini tadi diskusi singkat kita sih. Percaya nggak lo mau offset sama aset-aset Spurs? Exactly. Ya, ntar itu kita bahas lebih lanjut nih. Karena di 37 juga ada double juga, yang kayak minggu lalu gue bilang, ada 6 tim yang double, Chelsea, Spurs, Brighton, City, MU, dan Newcastle United. Reminder sekali lagi nih, kalau masa-masa terakhir kayak gini nih, yang benar-benar butuh planning banget nih buat transferan kita, dan kita rela berapa hit sih yang kita ambil buat ngebagusin atau nge-optimizein squad kita. Nah, oke Mike, langsung aja nih seperti biasa kita bahas pemain-pemain yang jadi transfer target atau essential dulu buat game week 35 ini. Tapi episode ini kita agak beda kali ya bahasnya dari yang biasanya.
Episode ini kita akan bahas siapa aja aset-aset yang bisa kita target per tim. Jadi kita paling dimulai dari yang double dulu. Jadi at least kita bisa bantuin kalian nih, FPL managers, planning juga. So far, yang pertama, first question, di tim lu yang sekarang, yang double di 35, ada siapa aja, baik? Atau ada berapa lah? Dua Doang. doang. Palmer, of course, dan Gusto. anjir, oke. Itu udah hint ya, no Spurs. No Spurs. That's the thing. Sebetulnya ya, gue agak mengconsider Son. Jadi mungkin ini agak-agak ngeloncat dikit ya topiknya. Tadi kan kita bahas per tim dulu gitu ya. Uh, Pertanyaannya siapa at the end of by game week 27, siapa sih yang lu mau punya? Target lu siapa? Gue targetnya ada 6 transfer. Kira-kira gue ada 6 transfer. Nah, dari 6 transfer itu gue tuh punya sebetulnya masih dilema lah ya. Fixnya gimana belum tahu. Mungkin 2 Spurs aset, mungkin juga 1 atau mungkin not at all. Karena Spurs terlalu angin-anginan sih. Iya kan? Yeah. Andai kata nggak maksudnya ini sampai game week 37 ya, transfernya akan ada transfer plan sendiri setiap game week apa gitu. By 37 mungkin gue minus 8 total, tapi gue bakal ada 6 transfer. Belum tahu fixnya gimana. Ada sekitar 2 pemain, 2 posisi yang masih belum tahu. Itu bisa dua-duanya Spurs, bisa Spurs dan City, bisa juga City doang dan another tim lah yang double gitu. Jadi no Spurs at all. Bener-bener nggak tahu sih. Kalau lu sekarang deep dive, banyak banget orang yang akan consider bahkan they will go as far as go to Brennan Johnson. Itu gila gak sih? Gue bilang berani banget sih ke Brennan Johnson. I don't think so sih. Ya kalau Brennan Johnson sih sebenarnya nggak tahu ya. Gue malah personally yang berani milih differential karena ya buat ngejar rank kan. Ya differentialnya ya Brennan Johnson, dia XGI statsnya bagus. Benar. Tapi kita ngomong realita aja. Kita ngomong realita. Dari 5 spot midfielder, udah 2 pasti kebook kan. Ya ini gue nggak tahu lah ya. Yang satu Palmer, yang satu Gordon. Gordon aja ini yang menurut gue so far beberapa content creator FPL tuh di dunia maya tuh nggak masukin Gordon, itu gue bilang agak berani sih, tapi somehow gue ngerti karena statsnya Gordon nanti lo akan tampilin lah ya, dia tuh jagoan kandang, tapi dari 5 pertandingan Newcastle yang terakhir nanti cuma 2 kandangnya, sisanya away. Ya di situ gue ngerti sih, tapi will you go to Brennan Johnson? I don't think so. Will you go to Madison? Man, he's not the same player anymore, man. Iya kan? Yeah. Jadi kalau misalkan ditanya siapa, mungkin Son, tapi Son pun udah angin-anginan ya. Spurs being Spurs lah ya. Ayam kampung yang angin-anginan kan. Iya kan? Iya. Parah. Jadi ya paling terus will you trust gini, kalau Son aja kita nggak trust, gimana yang lain gitu kan. Tapi kalau emang harus banget nih Spurs, ini in this particular order ya menurut gue ya. Son, Poro, Vicario. Any other than that? Oh sorry, Kulu, sorry. Son, Poro, atau Kulu, terus Vicario. In that order. Kalau lu emang bener-bener nggak ada, gue udah punya semua pemain, tapi lu mau bench boost, lu udah punya pemain-pemain yang esensial lainnya gitu kan, kayak siapa? Bruno, Haaland, Foden, itu kan esensial semua tuh kayaknya tuh di 37 atau going sampai 37. Ya udah lalu boleh lah spend lah 3 pemain yang tadi gue sebut lah, 3-4 pemain itu lah. Terus kalau lu emang udah kayak udahlah gue nggak bisa ngejar apa-apa atau gue udah nggak terkejar, ya coba-coba aja gitu. Karena kan practically lu akan habisin 1 spot lagi kan. Maksudnya pasti lu mau punya salah satu City, lu mau punya Gordon, lu mau punya Palmer, dan mungkin lu mau punya Bruno. Tinggal 1 spot kan.
Kecuali Iya, lu mau gila nggak pakai Gordon yang bisa dimengerti lah gitu. iya, iya sih. Oh itu buat gue ya Tottenham ya. Oh lu gimana? That's my take on Tottenham lah. Hmm. Ya kalau gue, menurut gue satu cukup kalau mau. eh Even walaupun nggak pakai menurut gue ya, karena nggak tahu kenapa eye test gue dengan Spurs belakangan ini kayak aduh nggak deh, kayak ya udahlah, lo kalau mau satu of course the main guy Son, tapi even Son pun belakangan ini jelek banget, dia sampai di sub woy minggu lalu game week 33. Ya nggak, bukan masalah dia. Emang dia sampai menit ke berapa? Ya nggak tahu lah, tapi pokoknya nggak nyampe 70 menit pasti. Enggak, tapi Son emang kayak gitu kok. Karena dia juga harus, karena si Anggi kan harus bagi menitnya dia kan. Kalau enggak, dia banyak main, udah banyak banget loh musim ini. Belum lagi Ya, kita kita ngomong ada Asian Cup kemarin kan. Ngerti sih gua, mungkin di manage. dan apalagi kalau ngomongin defense Spurs, oh enggak sih, enggak banget sih menurut gue. Wah, kalau Poro kan lu nggak nyari defense ya, lu nyari attacking ya. Poro attacking banget, Bos. Iya, still tapi kayak ya nggak tahu. Buat gue sih nggak tau lah, gue agak menjauh. Kalau gue personally gue akan Ya, gua jauh-jauh ngerti dari sih. Gua juga yang tadi kan gua udah sebutkan kan. ya, Will you trust? Tapi kalau nggak ada pilihan lain ya udahlah ya. ya. Dan lu nggak minus untuk membuat transfer Poro ya udah. Siapa tahu gitu kan. Ya kalau gue sih kalau in order ya, Son of course number one. Tapi kalau ya, dan dia mungkin agak mahal mungkin. Kalau nggak ada budgetnya, gue lebih ke differential sih, Brandon Johnson sih. Ya Buat tapi gue kan spotnya juga udah nggak ada bro. iya sih. Ya makanya kalau ada dan kalau mau, ya mungkin lo Spurs fan, I don't know, mau bias whatever, go for it. But Gokil sih ya, kalau lu Spurs fan masih berani bias di FPL detik-detik terakhir gini. ya. Hats off man. Oke, next. Next team Chelsea nih Mike. Villa away, Spurs at home di 35 kayak tadi gue bilang. West Ham at home di 36. Forest dan Brighton both away doubles di 37 dan ditutup sama Bournemouth di 38. Pertanyaannya, perlu aset lain gak nih selain Palmer? Mungkin mungkin Gusto kali ya. Di antara itu semua nggak ada lagi cuy yang menarik kecuali Gusto. Hmm. Dan, dan karena ya cuman lu mau baby drop, aduh baby drop aja udah kebagusan bos buat Jackson. Enggak, jangan disamain sama Drogba please. Hah? Aduh, gue udah gak tahu lagi mau ngomong apa sih kalau yang itu. Ya nggak ada lagi, sumpah. Palmer doang sih asli yang lulus. Sisanya siapa gitu kan? Mungkin Gusto, mungkin ya. Itu pun karena di back, again, buat sampai 37 kita tuh nggak banyak pilihan back loh sebenarnya di Ya, double game week. Bahkan kayaknya malah bagusan kan, belum tentu yang double game week tuh akan lebih bagus dibanding single game week kan. setuju. Ya. Jadi bisa aja ada single game week di 37 yang lebih menarik. Contoh, I think Brentford menarik deh di 37. Lawan Bournemouth kan, kalau nggak salah. Lawan siapa ya? Ya, yeah, of course, Reguilon menarik banget. Gue udah tuh, gue selalu tertarik sama Reguilon, tapi begitu gue punya, selalu Gartok. Kalau nggak punya dia, buset. Spurs pak, lo orang Arsenal ngambil orang Spurs ya kayak gitu jadinya. Ya kan X, ya benar juga lu ya. Ya ini gue nggak mention Arsenal karena ya itu kan udah it goes without saying anyway kan. Arsenal entar. Arsenal ada ininya sendiri, ada tempatnya sendiri. Oke, kita lanjut aja nih ke next yang double di 37 ya. Karena 35 udah selesai kita bahas Chelsea dan Spurs. Yang di 37 pertama Brighton. 35 ini nanti Bournemouth away, 36 Villa at home, 37 double Newcastle away, Chelsea at home. Ada yang menarik nggak Mike dari Brighton sendiri? Kayaknya Brighton is not the same team as last year nggak sih? Last year kita kayak wah jago banget nih gitu. Cedera semua. Mitoma lah, Solly March lah,
Abis itu bahkan gue as far as siapa tuh NCCO ya nggak sih? Atau Siso Joey ya. Pedro enggak sih? I don't think it's the same team anymore sih. The only thing yang mungkin the only player yang mungkin menarik tapi itu pun udah cedera Lemty, ya kan? Atau Mhm. sekalian aja kalau mau menurut gue yang masih menarik ya. Dan ini karena again yang masih bisa dimasuk-masukin lah ya. Itu back tengahnya sih. Si Dunk Van sama Van Hecke. ya Van Heck sama sama Dunk. Itu aja sih. Karena Dunk itu masih punya eh, ceiling headernya tuh ya kita tahu ya Dunk being Dunk gitu. Itu aja. Setuju, Kalau setuju. dari Ya, gua, dari lu? ya sama sih. Karena again pasti tengah udah, gue mau bilang Gross tapi for sure nggak ada tempat buat Gross di midfield. Ya jadi paling nggak sih ya back sih. Kayak tadi lo bilang Dunk sama Van Heck. Itu doang sih. Atau kalau lu pada nggak punya option di forward bisa coba duo Pedro. You never know. Udah pasti dia main terus starter. Hmm. So ya. Kalau 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 gua nggak tahu lu tapi kalau gua sih gua udah ada pilihan striker yang lain yang sampai detik ini ya untuk 35 gua nggak tahu mau mainin siapa. Ya, sama. Gue juga. Oke, next. Manchester City. 35 ini Force away. 36 Wolves at home. 37 Fulham dan Spurs both away. Pertanyaan pertamanya, lo akan double up apa triple up nih? Dan siapa aja selain Haaland, of course. Triple hub sangat menarik sih. Udah pasti it's easy. Haaland, KDB, Foden. Uh, Dan yang keempat kalau harus pilih Ederson sih. Cuman ya karena kalau lu mau cover defense ya. Cuman masalahnya si City juga nggak begitu konsisten defense-nya. Mereka keep conceding at the last minute atau gimana gitu. Jadi might as well go for the back, the defender instead of Ederson gitu kan. Tapi karena Ederson, kenapa tadi Ederson sebut? Karena Ederson udah pasti main. The thing is mereka kejebolan, berarti kita move to the defender. Nah, Hmm. ketika defender, it goes with the classic problem. Pep roulette. Gue mau bilang Guardiola yang poinnya tinggi, tapi ya belum tentu main, bos. Iya kan? Ya, Mungkin ya. Kyle Walker, mungkin, tapi nggak tahu juga sih. Considering City sekarang udah nggak punya Champions League ya, mungkin Pep roulette hilang kali. Kita nggak tahu juga kan. Hmm. We'll see lah. Tapi again, kalau gue akan triple up. Okay. Dan itu yang gue nggak tahu apa dan itu yang akan mempengaruhi apakah Son masuk dalam tim apa enggak. Yes, yes. Lu gimana? Kalau gue personally akan ngambil triple attacker juga dari City nih. Karena kalau dilihat dari statsnya ya, City itu nomor 2 in the league for goals. Cuma beda 6 dari Arsenal. Dan mereka juga double di 37. So why not go all out attacker City gitu. Toh juga ya kayak tadi lo bilang kan, Champions League udah hilang anyway. Jadi pasti primarily focus on Premier League gitu kan. Dan not to mention mereka tuh punya the best fixtures for to close the season ya. Ya, tinggal nunggu Arsenal kepleset aja ya kayak season lalu. Jangan ngata-ngatain deh Pak, jangan mulai deh Pak. Ya, kalau sampai Arsenal yang juara gue kirimin kue isinya posisi Arsenal dan MU loh ntar. Nggak apa, gue rela kok kalau Arsenal yang menang. Terus ada nyelip City-nya di mana? Ya, anyway, kalau balik lagi, kalau City, gue setuju sih sama lo. Gue juga plan akan masukin KDB dan Foden. Ya, tapi kalau bagi yang mau lihat defense City juga nggak apa-apa karena emang defensive stats-nya City juga bagus, nomor 2. Paling sedikit goal conceded, only 6 goals behind Arsenal juga gitu. Ya kalau mau defense City, kayak tadi lo bilang sih, gue juga setuju sama Gvardiol karena dia main left back jadi kadang ada attacking return-nya juga gitu. Oke, next Manchester United 35 Burnley at home, 36 Palace away, 37 double Arsenal plus Newcastle both at home. Pertanyaannya sama nih Mike. Honestly speaking, it's not a good double game week loh.
It's not a It good is. fixtures. Enggak. Nggak Setuju. nggak appetizing at all sih. Iya kan dari minggu lalu gue udah bilang, lo bilang kan MU double loh, tapi gue bilang kan not that good fixtures wise. Nah, karena masih ada Arsenal dan Newcastle. Ya lawannya Arsenal yang lagi prime ya kan. Iya deh, sengaja kita kalahin deh biar City nggak menang. Itu ya, kalau alasannya Arsenal menang nanti, itu alasannya. Anyway, kalau lu pilihannya siapa aja? Baru nanti gua deh. Ini sulit sih Okay. sebenarnya. Tapi gua udah tahu, Ya, more or less gua udah tahu juga jawaban lu sih. kalau Garnacho tuh pertanyaannya udah pasti ada deh di omongan lu. it's salah. Kalau gue again karena udah nothing tulus juga, gue akan full bias mode lagi dan triple up on MU. Tapi gue sekarang nargetinnya 2 attack 1 defense. Ordernya itu Bruno, Højlund, sama Onana atau Dalot. Gitu. Fernandes, obvious reason. Dia ambil penalti, dia ambil set pieces, dan di antara semua midfielders in the game, dia nomor 2 for goals, nomor 2 for XGI, big chances created, dan FPL points juga nomor 2. Kalau Dan satu Højlund, lagi, on form. yes, exactly. Udah dalam 3-4 game week terakhir, poinnya gila banget sih. 5 game week terakhir. 2 game week terakhir aja double digit semua. Ya. Ya kan? Højlund just because attacker MU sama defense-nya gue lebih prefer Onana sih to be honest daripada Dalot karena Onana masih bisa ngasih save points daripada Dalot. Make sense. Udah sih itu. Kalau lo gimana? Gue udah punya Dalot sih. Sebetulnya in order Bruno, Dalot, Højlund. Gitu. Dalot karena ada kemungkinan assist lebih tinggi. Ya. Tapi benar juga apa kata lu si Onana ada save points. Cuman ceilingnya I think I still see that Dalot tuh lebih tinggi gitu loh. Højlund masalah hidupnya nanti dia tuh lawannya Arsenal yang defense-nya lagi tebel-tebelnya gitu loh. Jadi setuju, iya. Kayaknya kalau udah pilihan forward line, I think I'll take deh. Double MU attacker tuh nggak, it's not a solution juga gitu loh untuk double game week. Tapi it's a good pick untuk the remaining schedule ya kayaknya ya. Ya probably cuma pas minggu ini sih kalau mau beli Højlund ya karena ya Burnley at home. Kayak yang gue bilang minggu lalu, siapapun attacker yang lawan Arsenal most likely akan blank. Kejadian kan kemarin. Double game week, Arsenal full clean sheet. Ya, pengecualian Watkins lah. Asu emang. Yeah. Oke, next. Terakhir nih, ada yang double. Ada Newcastle. 35 Sheffield at home, 36 Burnley away, 37 Brighton at home, MU away. Ini udah obvious gak sih harus triple up? Apa enggak? Obvious triple up. Cuman pertanyaannya, yang ketiga siapa? Defender. Dan itu juga tadi udah sempet bahas nih, Gordon tuh statistik lu bisa ngomong lah berapa ya. Cuma setahu gue dia jagoan kandang banget sih. Kalau away-nya dia buset. Kayak Spurs bos kalau dia main away, ya nggak sih? Nggak tahu. Coba tell me. Nah, ya kalau Gordon statsnya at home different beast. Dia at home so far this season 9 goals, 11 assist. FPL points-nya 121, woy. Jadi average point-nya kalau main at home itu dia Gordon sekitar 7,6 points per match. Sementara kalau away Gordon cuma 1 gol 2 assist, poinnya cuma 37. Jadi poinnya per match kalau away 2,6. Jadi emang jauh banget. Tapi for Sheffield at home di 35, kalau belum ada Gordon,
itu kayak maksimum banget sih lu beli. Ya, ini fleksibel sih. Kalau ngeliat Gordon tuh, ya kalau misalkan buat 37, ya sulit sih. Sumpah, Gordon tuh lumayan bikin headache sih. Makanya cukup dimengerti kenapa banyak orang juga nggak masukin Gordon untuk template wildcard 35-nya kan. Please put Hmm. note, banyak orang yang mau baru wildcard di 35. Hebat sih lu pada. Tahan banget ya. Dan bisa survive 34 menurut gue hebat. Iya, setuju. Iya kan? Oke, back to Gordon. Gordon 35 dapat Sheffield, tapi 37 tuh home-nya Brighton, away-nya MU. Samanya bohong sih menurut gue. Ya menurut gue malah nggak apa-apa sih. Brighton main at home nggak apa-apa, oke. A beast. Tapi lawannya MU away. I mean ya walaupun di Old Trafford tapi lawannya MU gitu loh. Sheffield aja bisa ngebobolin 2 coy di MU. Ya gue ngerti lo lagi sakit hati sih, cuman Nggak apa-apa, masih menang semalam 4-2 daripada Liverpool kalah 2-0. ya itu mah emang udah gak ada harapan bos. Namanya aja Liverpool. Salah lo ngomong Liverpool. Ya pokoknya menurut gue sih essential ya 35 ini. Newcastle attacker harus masuk. Isak For sama sure. Gordon kalau belum ada please beli. Tapi Karena oke, tadi kan lu sebut Newcastle attacker, berarti Isak kan. hmm, Cuman kemarin kita baca juga kan, katanya Wilson udah mulai latihan nih. Piye? udah main. Kalau nggak Hah? salah udah main deh. Kayak kalau nggak salah Udah udah main main? deh kemarin. Udah. Tapi Gue yang kan ngegantiin Barnes. Jadi 2 attacker di depan. Isak sama nah, Wilson main. even worse dong. Terus gimana? Ya Isak jadi mainnya di kiri, Wilson di depan. Ya Ya Isak I main don't know. kiri sama aja nggak main bos. Iya sih. Ya, tapi ya Wilson baru masuk setelah injury lama. Ya cuman Menurut kita gue tahu si Eddie Howe kayaknya ada utang nyawa sih sama Isak sama Wilson. Dimainin mulu bos, dan ya ini sih perform sih. iya sih. Ya I don't know, maybe pas kalau udah gue bilang Isak harus masuk essential di 35, ntar yang main Wilson, lihat aja. Aduh, agak bener sih lu kadang-kadang. Ya anyway, tadi kan itu menurut lo, kalau menurut gue sih Isak, Gordon, the other one is Shar atau Bird. Ya. Gue karena Trippier katanya juga nggak meyakinkan ini untuk main juga kan, kayaknya masih ada masalah. For the obvious reason, Shar tuh ambil free kick bos, jadi kayak why not gitu. Me myself, gue udah ada Dubravka, sayang aja kalau harus dituker. Ya, Berarti kan gue harus ngapain? tuker, tambahin another transfer untuk misalkan Dubravka ke siapa. Gue juga nggak tahu siapa. Masa masukin Brighton, nggak mungkin. Tadi Enggak. kita udah bahas City, mending attacker. I don't see Ederson, ya kan? Mhm. MU mungkin Onana. Ya we'll Tapi see. lu udah download. Udah ada download, exactly. Ya kan? Berarti gue harus tuker, to transfer, sayang. Gue at least sampai 37 harus ada non transfer untuk mencapai yang gue mau gitu. Ya pokoknya kalau lo udah ada Dubravka, just keep him. Ya Yes. tapi agak ada infonya sih Pop udah latihan. Tapi I don't know if he's gonna Oh iya? make it up. Lo nggak lihat? Enggak. Oh man. Ya, we'll see. Gitu. Oke. Anyway, kita juga sebenarnya nggak boleh lupain nih yang single game weekers, Mike. Kita mulai dari tim lo dulu deh, Arsenal. Walaupun kalian udah nggak ada double dan most people sekarang triple up on Arsenal juga kan. Tapi menurut lo 35 sampai 37, even 38 masih butuh Arsenal assets nggak sih? Masih lah. Sampai Nah, ya. 2 season ke depan lo masih butuh Arsenal aset, bos. Biasnya keluar. Oke, baik. Enggak, tapi lu tadi ngomong sendiri kan. Defense Arsenal one of the best in the league. Gitu. Why not gitu kan. It's the best. Dan Nomor terbukti 1. kemarin. Apa? The best. The best, the best. Iya, dan terbukti kemarin kan. Clean sheet. Ben White juga gila-gilaan, ya kan? Jadi why not, udah
punya satu aja udah oke. Terus untuk attackernya Odegaard dan Havertz, why not? Dan satu lagi sebenarnya, ini diferensial banget bos. Trossard sih. Ya. Iya kan? Seseorang yang terlupakan loh Trossard itu. Ya oke. Kalau gitu gue ganti pertanyaannya. Kan sekarang udah banyak yang triple up. Masih harus triple up atau bisa nge-sacrifice jadi double atau maybe cuma satu orang? Bisa nge-sacrifice jadi double. Siapa yang lo akan sacrifice? Saka? Pertanyaannya ini Saka. deh. Jujur Saka? Saka. Jujur Saka. Karena lebih Wow. konsisten ke FPL points-nya Havertz sama Odegaard. Sekarang ini ya, iya sih. Iya kan, lately. Ya kelihatan lah, Saka udah agak-agak habis sih baterainya. Udah agak-agak burnout sih. Hampir nggak pernah diistirahatin bos. Main terus. Ya. Karena di posisinya nggak ada yang benar-benar bisa dipercaya. Nelson ya gitu-gitu aja lah. Ya kan? Jadi Saka Beda bisa kayak iya, beda kayak misalkan Martinelli juga ketika Martinelli nggak perform kayak lately kan Martinelli udah nggak kayak awal musim udah atau musim lalu gitu yang ngepres lari terus udah nggak segitunya ada Trossard sekarang atau kadang ya. Gabjes dimainin di kiri walaupun itu nggak efektif jadi I think Saka bisa dikorbanin me myself I'll let go Saka sih after Wow. 34 game week ini pertama kalinya gue lepas Saka nanti Dan berarti lo akan jual Saka nih this game week akan jual 35 ini. Saka yes. Oke. Walaupun lawannya Iya. Spurs. Heeh. London Derby biasanya menggila tuh orang-orang ya both teams. Ya, kemarin aja lawan Chelsea aja cuma dapat 1 assist, Bos. Udah habis lah baterainya. Noted. Tapi kalau ada yang malah mau beli Arsenal, lo rekomend nggak apa just like fokus ke yang double? Kalau mereka udah punya double ya why not? It's a good asset. Konsisten aset gitu kan. Tapi kalau belum punya ya atau yang lagi wildcard I think punya 1 atau 2 aset Arsenal juga it's okay kok. Di 37 mereka lumayan gitu. Dapatnya Yeah. MU. Apa lumayan susah kan? Udah lah, nggak usah dibahas. Nggak enak tuh ngomongnya, Pak. Kampret. Nah, next. Yang masih banyak juga nih di double up or even triple up. Liverpool, or should I say Loserpool. Plan lo gimana nih Mike sama aset-aset Loserpool ini? Dan the big question is, yang kayak tadi kita bilang, do we still need Salah from here on out? I don't think so. Kayaknya Salah pun udah habis gak sih? Lihat deh. Sejak balik dari AFCON atau musim ini deh. Enggak, oke. Let me rephrase. Musim ini kayaknya dia udah gak kayak musim-musim sebelumnya, ya. Ditambah balik dari AFCON, habis men. Ini bukan, coba lu lihat deh. Dia benar-benar perform setelah AFCON tuh game week berapa sih? Cuma ada 1 game week doang deh yang dia double digit. Kayak bukan Salah pada umumnya pada sebelumnya gak sih? Ya pokoknya setelah Dia Januari. Dia cuman double cuman 2 digit tuh 2 kali. Enggak, 1 kali bos setelah AFCON. Itu pun lawan Brentford. 11 poin. Sisanya hancur banget bos. Blanknya banyak banget. Ada cedera Ya kan? juga kan. Ya still. It's not. Dan di double game ini 3 poin men. Itu sih. Enggak What sih. happened? Apalagi dengan harga 13 ini enggak sih. I think you can spread it to any other asset sih. Lo personally akan jual Salah kapan? 35 juga? Nah, ini yang gue nggak tahu karena tergantung transfer plan ya. Lebih butuhnya yang mana gitu kan. I think gue butuh banget Isak sih. Atau bisa aja gue ambil minus Saka Salah out gitu. At this point one of Saka atau Salah pasti out. Tapi which one belum tahu. Bisa aja dua-duanya. Terus ambil minus kali. Nanti kita bahas waktu bahas tim. Oke. Yaudah. Karena kita udah agak-agak ngomong jual atau enggak, kita lanjut aja nih ke segmen terakhir, hold or sell. Pertama, Watkins, Mike, masih 39,2% own, dan udah terbukti juga sih Watkins. Dia masih bisa kasih points kapanpun dan lawan siapapun, dan Watkins juga sekarang jadi aset di
FPL dengan poin tertinggi 217 poin. Nomor 2-nya tuh Palmer 208. Jadi lumayan masih ada beda 9 poin. Dan ini kan orang-orang lagi target double nih. Secara yang double kemarin aset-asetnya pada gacor dan selain Liverpool ya. Watkins, hold apa sell? Susah kan? Sebetulnya sih gue bisa bilang sell sih. Karena 5 game week terakhir ini kayaknya lebih banyak di tengah dibanding di depan. Mainin sekarang gini, most likely lu harus punya Isak, ya kan? Haaland. Pilihan ketiganya mungkin Højlund. Itu juga 50-50 lah. Coba can you give me another forward to own? Jackson udahlah, nggak usah ngomong lah, lu pasti bercanda kalau ngomong Jackson, ya kan? Ya. Darwin, aduh, suruh dia ngurus dulu rambutnya itulah, ya Uh, kan? mm, Siapa? Ya kan? Lu punya striker ketiga pun belum tentu lu mainin kan? Kayaknya ya. 3-5-2 tuh akan jadi pakemnya ke depan kan? Ya, ya. Jadi I don't think, maksudnya gue lebih ngeliat Isak sama Haaland tuh udah no brainer. Terus 5 midfielder tuh no brainer gitu. Jadi I think sell. Kecuali lu berani banget sih. Ya, dan bisa jual ya maksudnya bisa spread the funds juga ya kalau jual Watkins Ya, anyway. ya, Oke. sell. Next, yang banyak juga nih di own dan lu juga punya kan Solanke. Dia hold or sell? Sell. Easy. Easy. Ya, for the reason yang tadi gue sebut gitu. Ya, ya, ya. Tapi apakah immediate sell? I don't think so. Game week ini bisa aja di hold gitu. Karena lawannya Brighton at home. Ya kita tahu Ya. sendiri Solanke lumayan reliable kan. Tapi game week 36 dapatnya Arsenal. Gitu. Sell, tapi apakah hard sell? I don't think so. Immediate sell juga enggak gitu. Maksudnya lebih kayak santuy aja tentang dia gitu. Oke. Oke. Kalau gitu seperti biasa nih karena kita juga udah ngomongin banyak banget transfer targets, kita kasih tahu dulu transfers, formation dan captain picks kita masing-masing. Kita nggak akan Siapa dulu? ngomongin target structure kita buat 37 ya, nggak usah lah ya. Ntar aja lah itu. Panjangan, Mendekat. oke. Buat game week ini aja dulu 35. Gimana nih? Transfer plan lo. Apa mau gue duluan nih? Lu dulu. Ya udah, gue dulu. Uh, gue ada 2 free transfers dan by the time of this recording gue udah bikin transfers dua-duanya, early transfer. Gue buang Liverpool assets gue jual Luis Diaz sama Darwin, itu udah out, dan gue masukin Bruno Fernandes sama Isak, dan gue planning buat masukin Gordon juga karena gue belum ada Gordon, jadi gue most likely gue akan minus 4 minggu ini gitu. Kalau gue minus 4 dan masukin Gordon, formasi gue kayaknya masih 3-4-3 nih. Di kiper gue masukin Neto. Di back gue ada Gusto, Ait Nuri sama Saliba. Di tengah gue ada Bruno, ada Palmer, Salah, dan Gordon. Jadi Saka yang akan gue jual ke Gordon. Dan 3 depannya Isak, Solanke, dan Haaland. Gitu sih. Di bench gue ada Garnacho, Gabriel, dan Lamptey. Ini udah ada Garnacho ya dia. Garnacho mah udah lama pak. Captain picks. Ya kalau ini sih yang stand out sih of course yang double ya. So it's either Son or Palmer. Tapi karena gue nggak punya Son, jadi of course otomatis Palmer. Tapi kalau mau differential, menurut gue Isak. Isak is a good differential karena lawan Sheffield at home. Walaupun dia single Ya, I game. don't think it's a differential. Banyak banget nggak sih yang punya Isak? Ya maksudnya yang kaptenin Isak.
gitu Oh. loh. Kan pasti most likely people akan ngaptenin Palmer kan atau Son gitu. Ya atau kalau enggak ya si itu Gordon gitu. Itu sih gue -4 minggu ini. Lu Fair gimana, Mike? point. Good team on paper. Nah, ini tergantung transfernya ya, karena gue masih belum lock sih. Walaupun udah tahu mau punya siapa aja gitu. Siapa aja yang gue mau. Uh, mainnya antara 3-5-2 atau 3-4-3. Tiga di belakang itu gue akan main Dubravka, terus 3 di belakang itu Gabriel, Nuri, Dalot. Gusto agak sulit sih kalau lu ngeliat 3 ini. Robertson juga nggak tau lah, sulit juga lah ya lu handle Liverpool. Sebetulnya it's a headache juga ya kalau lu denger 5 backnya. Cuman I think I'll take Gabriel, Nuri, sama Dalot sih. Pertama Gabriel, Arsenal being Arsenal, lawannya Spurs lagi. Habis itu Nuri sama Dalot tuh lawannya Luton at home sama Burnley at home. Why not? Ya kan? Yeah. Tengahnya Havertz, Gordon itu main. Dua pemain barunya adalah yang ditransfer Salah dan Saka. Gantinya itu Bruno dan Foden. Disclaimer, ini gue belum tahu sih. Apakah dua-duanya masuk apa salah satu dulu nih? Ya kan? Sangat-sangat ini kan, sangat-sangat wah, yang mana nih, ya kan? Dan terakhir ada Palmer. Palmer it goes without saying lah. Makanya nih yang gue bilang antara 3-5-2 apa 3-4-3. Depannya Haaland, habis itu dia ada fixed transfer adalah Darwin out, yang masuk adalah Isak. Gitu loh. Benchnya Solanke. Okay. It's a hard choice, man. Karena udah pasti gue mau Isak, gue udah mau Bruno nih, ya. Atau Foden. Ini nih udah mulai bingung nih. Foden atau siapa namanya? Bruno. The thing is, sekarang City udah out of Champions League. Dia juga pasti mikir mau ngejar Arsenal. Kalau Haaland cedera, udah pasti Foden lebih menggila, ya kan? Iya. Yeah. Tapi satu sisi Bruno is on form anyway juga gitu loh. Ya sulit. Dan jangan lupa Foden kita lawan Nottingham walaupun away. Jadi bisa aja sekalian aja deh -3 gitu. Maksudnya -4 mainin semua. Oke. Solanke yang di bench. Lo akan nunggu ini berarti ya? Akan nunggu press con dulu. Ya. Dan lihat malam ini sih. Feeling gue jangan ngomong dah. Kalau mereka berdua menggila, ya, satu sisi gue berharap nggak. Ini gue literally dari segala macam consciousness ya. Dari kesadaran FPL maupun reality ya. Moga-moga City terjungkal malam ini. Lo cuma bisa berharap sama X lo aja tuh, Welbeck. Ya, maksudnya Brighton juga pernah ngejutin City kan. So ya, iya sih. Ya, tapi masalahnya Brighton gak ada orang, Pak. Gitu mah out. Ya kita lihat aja, Pak. We'll see, ntar subuh kita menangis apa. Gila coy, 2-3 pokoknya beberapa malam ini, kecuali 2 hari yang lalu deh, bangun kayak nggak, kemarin pagi bangun, yes. Tadi pagi bangun pusing ya. Iya coy, nightmare banget gak sih? Ya itulah kira-kira. Jadi 3-5-2, 3-4-3, belakang fix, depan nggak tahu. Okay. Maksudnya masih 3 transferan tadi lah. Alright. Oke deh, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, kalau deadline game week 35 itu ada di hari Sabtu 27 April jam 5 sore WIB. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube FPL Bias, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan
buat bahas Game Week 36. Oke, Mike, thanks for your time. Good luck buat semua. See you next week. Good luck guys. Bye.